Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin. Saya dari kelas 6C pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan pelayanan gitu. Yang sebagaimana kita ketahui dalam perusahaan atau lembaga destinasi wisata, servis atau pelayanan ini adalah nomor satu yang harus ditekankan oleh pengelola ataupun pembisnis-pembisnis yang ada di perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 dari pelayanan unik ataupun bagus dan tidak bagusnya gitu. Di studi kasus kayak sekarang saya magang di Desa Penglipuran di Bangli, Provinsi Bali. Oke, yang pertama di sini pelayanan tentang sistem tata ruang gitu. Nah, sistem tata ruang ini bagaimana maksudnya sih? Oke, sekarang saya menjelaskan. Di sini adalah kayak orang Bali, orang kepercayaan Bali itu mengatakan yang sistem tata ruang tradisional di Bali itu adalah Trimandala gitu. Nanti pasti ada yang nanya, apa sih itu Trimandala Kak Ipin? Apa sih itu Trimandala Bang Ipin? Gitu ya kan. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa maksud Trimandala itu. Trimandala itu adalah 3 tempat untuk melakukan kegiatan pada saat melaksanakan upacara gitu. Contoh kayak misalkan ada acara galungan atau kuningan, intinya dalam pelaksanaan upacara. Yang dimaksud dari Trimandala yang tadi adalah 3 ruang gitu. Pelayanan berupa penetapan ruang dan yang mempertahankan maksudnya desa yang mempertahankan konsep adat ini sangat unik gitu. Yang Trimandala yang sistem tata ruang tradisional ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, penerapan kebersihan lingkungan. Siapa sih yang nggak tahu Desa Penglipuran ini adalah desa wisata terbersih nomor 3 di dunia gitu. Nah, kali ini pelayanan yang ada di Desa Penglipuran, desa wisata budaya di Penglipuran, yang kedua itu adalah menerapkan sistem kebersihan lingkungan gitu. Nah, di Desa Penglipuran itu adalah dia sangat sekali menjaga yang namanya kebersihan yang ketat gitu. Karena sudah diakui oleh dunia juga, desa ini berada di poin ketiga desa terbersih di dunia gitu. Nah, salah satunya itu ya di Bali, di Desa Penglipuran gitu. Nah, setiap warga menjaga kebersihan secara korektif tanpa adanya petugas kebersihan resmi gitu. Nah, ini yang membuat desa ini tetap bersih karena sekeliling di desa ini masyarakatnya bertanggung jawab dalam sistem kebersihan lingkungan. Jadi semua wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Penglipuran itu merasa nyaman dengan akan adanya lingkungan kebersihan gitu. Jadi di pelayanan kedua ini adalah yang menjaga lingkungan kebersihan dengan ketat ini. Masyarakat lokal di sini sangat antusias gitu untuk menjaga kebersihan yang ada di desa. Entah itu di lingkungan rumahnya, perkarangannya, ataupun di desa wisata budayanya. Yang kedua. Dan yang ketiga, pelayanan rumah berbasis keluarga. Nah, tidak hanya mengenai lingkungan kebersihan ya. Nah, di sini para masyarakat itu menciptakan pelayanan ramah berbasis keluarga gitu. Misalkan ada wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Penglipuran ataupun yang mau nginep gitu di homestay yang ada di Desa Penglipuran, pihak masyarakat lokal mengasih pelayanannya yang ramah gitu. Nah, yang seperti kita ketahui dalam pariwisata, sistem hospitality itu sangat ampuh, sangat maksimal kalau kita terapkan di keseharian kita, ke perusahaan kita ataupun ke destinasi wisata tempat kita mengelola gitu. Nah, jadi masyarakat di sini sangat ramah sekali terhadap wisatawan yang berkunjung ke desa wisata, apalagi yang khususnya yang nginep gitu. Jadi masyarakat tuh menganggap tamu-tamu yang datang ke sini, tamu-tamu yang berkunjung ke sini ataupun yang menginap di homestay mereka, itu dia akan menciptakan pelayanan berbasis keluarga seperti ramah gitu. Nah, ini yang sangat penting.
Ini sangat bagus yang diterapkan oleh masyarakat lokal di sini, menciptakan pelayanan dengan ramah sehingga para wisatawan atau pengunjung yang berkunjung ke sini itu, khususnya yang nginep ya, itu merasa kayak dianggap gitu, kayak dianggap, dirangkul dan kayak dianggap keluarganya sendiri oleh masyarakat lokal di sini. Nah, itu yang bagus pelayanannya yang di Desa Penglipuran. Oke, next itu oke, lanjut ke bagian yang pelayanan kurang bagus atau yang tidak efektif lah kita tampilkan ke wisatawan ataupun pengunjung. Nah, yang pertama itu kurangnya rambu informasi berbahasa asing. Contohnya kayak papan petunjuk atau kayak tempel-tempel sejenisnya mengenai desa wisata Penglipuran. Nah, di sini tuh sangat minim dari papan himbauan untuk wisata asing. Yang dulu tapi ya sekarang. Kalau yang sekarang hampir 50% lah, hampir 50% himbauan tempel-tempel ataupun rambu informasi yang ada di Desa Penglipuran untuk wisata asingnya itu udah diisi. Nah, jadi nanti untuk para wisata mancanegara itu tidak akan bingung lagi mengenai street-street atau alur-alur yang akan dikunjungi oleh wisatawan asing di Desa Penglipuran. Nah, di sini banyak wisatawan asing kesulitan memahami informasi karena papan penunjuk yang hanya tersedia dalam berbahasa Indonesia ataupun Bali gitu. Karena dulu emang terkenal wisata ini sesudah Covid itu kebanyakan wisata domestik gitu, wisata lokal yang berkunjung ke destinasi Penglipuran setelah Covid-nya. Kalau sebelum Covid-nya, kata masyarakat sini, kebanyakan wisata asing yang berkunjung ke destinasi wisata Penglipuran. Nah, seperti yang saya tanya ke masyarakat setempat, ke pengelola, dulu yang memviralkan desa ini adalah orang asing, guys, gitu. Itu yang pelayanan yang pertama yang kurang bagus. Dan yang kedua, kurangnya pemandu wisata resmi. Nah, setiap ada tamu yang berkunjung ke destinasi Penglipuran, entah itu mancanegara ataupun domestik, ada saja yang mencari kayak tour guide gitu, kayak pemandu tour di Desa Penglipuran. Nah, di sini kurangnya itu, tidak ada tour guide resmi. Paling yang ada kayak sesepuh-sesepuh masyarakat yang ada di Desa Penglipuran. Nah, yang ketiga, minimnya fasilitas wisatawan disabilitas. Akses jalan dan toilet belum ramah di difabel gitu. Sehingga membatasi kayak kelompok tertentu menikmati desa gitu. Karena kebanyakan yang berkunjung ini nggak orang muda aja gitu. Ada yang orang tua yang udah lansia gitu. Ada yang difabel-fabel. Nah, itu minimnya fasilitas kayak orang yang berkebutuhan khusus untuk mengunjungi desa tersebut. Nah, itu yang bagian pelayanan yang kurang bagus, cuma itu yang saya dapat. Oke, next ke jika saya menjadi pengelola, maka saya akan menerapkan upaya gitu. Seperti yang pertama nih saya jelaskan, jika saya jadi pengelola desa wisata gitu. Nah, yang pertama saya terapkan sebagai manajer atau direktur destinasi, saya akan menerjemahkan semua papan informasi ke dalam bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, maupun dan lain-lainnya. Nah, gitu. Karena saya tahu yang mengunjungi desa ini enggak sepenuhnya wisatawan domestik gitu. Ada kayak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke desa wisata ini, tentunya butuh informasi yang jelas mengenai desa tersebut gitu. Nah, saya akan menerapkan semua papan informasi itu berbahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin gitu. Nah, yang kedua, saya akan melatih pemuda yang ada di desa ini atau yang berada di kawasan wisata tersebut agar mereka paham gitu tentang
berbahasa Inggris kah, atau mengenai kayak sistem tour guide-nya dan bersertifikat, sorry. Nah, saya akan menerapkan itu kalau saya jadi pengelolanya. Nah, ya gitu. Nah, yang ketiga, membentuk tim kreatif media sosial. Karena percuma desa wisata ini bagus, desa wisata ini terkenal, kalau media sosialnya itu nggak kreatif gitu. Karena yang saya tahu promosi itu ada dua macam gitu, ada yang lewat offline dan ada yang lewat online. Nah, yang paling ngetren sekarang itu, zaman sekarang itu adalah yang dari online. Nah, makanya nanti kalau saya jadi pengelola, saya akan membuat atau membentuk tim kreatif, nah gitu, untuk mempromosikan wisata-wisata saya di sini. Nah, oke. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena itu juga masih belajar gitu. Entah itu dari percakapan saya ataupun penjelasan-penjelasan saya mengenai pelayanan yang kurang bagus dan apa penyebabnya yang kurang bagus dan bagus tersebut. Nah, gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.